Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang Ananda semua. Semoga Ananda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. eh, Sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi untuk pelajaran selanjutnya ya, untuk mata pelajaran selanjutnya itu termasuk geologi, gambar teknik dan pengantar industri atau pengendalian industri migas. Itu Bapak akan mengacu ke buku ini ya. Jadi buku ini merupakan buku yang bagus ya, buku yang cukup bagus karena banyak reviewer itu menuliskan buku ini bagus gitu ya. Jadi Bapak merujuk sekarang itu buku ini ya. Jadi buku ini akan dipakai selama 1 tahun sampai Ananda naik nanti ke kelas 2. Oke ya. Jadi kenapa sih buku ini bagus gitu ya? Jadi buku ini itu selain ditulis oleh ahlinya, buku ini juga menggambarkan skop ya, menggambar cakupan teknik perminyakan itu secara umum. Walaupun dia secara umum tapi lengkap, menyeluruh gitu ya. Mungkin beda dengan buku-buku yang mungkin Anda pakai nanti di kelas 2 ataupun kelas 3 yang sudah menjurus gitu ya. Misalnya jurusan teknik produksi itu nanti ada bagian pompa, itu bukunya detail, bukunya skopnya sempit tapi detail ya. Tapi karena Anda baru semester 1 dan baru di awal, jadi ini buku yang sangat cocok lah menurut Bapak bagi Anda ya. Walaupun buku ini bahasa Inggris ya, bahasanya merupakan bahasa Inggris ya, tapi Bapak berharap ya dari ini Anda juga belajar bahasa Inggris. Karena apa? Teknik perminyakan itu ilmunya dekat dengan bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau Anda harus terbiasa dengan bahasa Inggris. Nah, itu dia. Oke. Ya, Bapak dari buku ini judulnya itu Non-Technical Guide to Petroleum Geology, Exploration, Drilling, and Production ya. Jadi buku ini mencakup atau membahas tentang geologi minyak bumi itu gimana ya, eksplorasinya bagaimana, atau eksplorasi itu bahasa lainnya pencarian minyak bumi itu gimana ya, drilling atau pemborannya gimana, dan production atau produksi minyak bumi itu sendiri gimana. Oke ya, baik, kita lanjut. Oke, jadi untuk daftar isinya itu sendiri, jadi Bapak berharap untuk 1 tahun ini itu kita bisa menyelesaikan satu buah buku ini ya. Itu dari bab 1 yaitu The Nature of Gas and Oil sampai ke Unconventional Oil and Gas gitu ya. Walaupun tahu Bapak ini banyak, tapi Bapak pengen kalian itu secara kulitnya tahu dulu lah gitu ya. Tidak perlu secara detail tapi kulitnya tahu dulu. Karena ini akan mempengaruhi bagaimana Anda berpikir tentang teknik perminyakan itu bagaimana ya. Oke, kita masuk ke bahasan pertama itu The Nature of Gas and Oil, yang mana subbabnya itu ada petroleum, the chemistry of oil and gas, crude oil, natural gas, and reservoir hydrocarbons. Oke, kita masuk. Oke, kita masuk ke introduction ya. Jadi introduction itu merupakan pengenalan ya. Jadi katanya di sini ya. Jadi baik crude oil atau minyak bumi dan gas alam itu terjadi secara alami dalam deposit di bawah permukaan ya. Jadi maksudnya jadi secara alami minyak dan gas alam itu sebenarnya terdapat atau terakumulasi ya, atau terdeposit itu di bawah permukaan. Yang mana misalnya kalau teman-teman tahu mungkin ada namanya rembesan minyak bumi ya, itu bukan di bawah permukaan tapi di atas permukaan. Tapi secara alami dia akan terbentuk di bawah permukaan, dia tidak akan mungkin terbentuk di atas permukaan ya. Karena apa? Karena proses pembentukan minyak bumi itu sendiri itu memerlukan tekanan dan temperatur yang kuat sekali, dan itu tidak akan didapatkan di atas permukaan tapi di bawah permukaan. Nah itu dia. Jadi itu alasan mengapa minyak bumi itu ditemukan di bawah secara alami itu terbentuk di bawah permukaan.
Jadi apa katanya lagi? Jadi crude oil adalah sebuah liquid atau cairan yang hitam yang itu akan dijual ke refinery atau penggilingan, yang mana ia dijernihkan ya, atau dikilang atau dijernihkan atau dibersihkan ya ke dalam, bersihkan atau diolah ke dalam produk-produk lainnya. Ada produk-produk seperti itu gasolin atau bensin ya, dan minyak pelumas. Jadi itu artinya ya. Jadi minyak crude oil atau minyak mentah adalah sebuah cairan yang berbentuk hitam, yang mana pernah Bapak tunjukkan sama kalian ya, yang itu dijual itu ke penggilingan, yang mana itu harus dipisahkan berdasarkan titik didihnya ke dalam produk-produk itu seperti bensin dan minyak pelumas. Jadi itu crude oil ya, minyak mentah. Sekarang kita beralih ke gas alam ya. Jadi skop kita teknik perminyakan itu bukan hanya membahas tentang minyak mentah ya atau crude oil, tapi juga membahas tentang natural gas ya, atau bahasa Indonesia gas alam. Jadi apa itu gas alam? Gas alam itu adalah sebuah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau ya, odorless ya. Colorless ini tidak berwarna dan odorless ini tidak berbau, yang itu dijual ke pipa-pipa gas ya, untuk dan ditransportasikan dan dibakar untuk panas ya, untuk penghasil panas ya. Contohnya apa? Natural gas ya. Indonesia itu cukup kaya akan gas ya, terutama itu di Jawa Timur sama di Pulau Natuna. Itu salah satu penghasil gas terbesar Indonesia, yang mana gas itu kebanyakan untuk diekspor ya. Yang mana gas alam itu biasanya digunakan oleh negara-negara pengimpor gas ya, maksud dari kita itu digunakan untuk sebagai pemanas pada musim dingin ya. Jadi mereka sangat bergantung kepada gas gitu ya, bergantung kepada gas. Maka gas itu ya bersumber salah satunya dari Indonesia. Nah itu dia. Selain itu gas alam kan atau natural gas itu juga digunakan sama kita sebagai pembangkit listrik tenaga uap gitu ya, atau juga sebagai di rumah kita lah sebagai masak gitu ya, sebagai bahan bakar dari api ya. Oke lanjut. Apa katanya lagi? Terdapat banyak perbedaan jenis dari minyak mentah dan gas alam. Beberapa itu bernilai dibandingkan yang lainnya ya. Jadi jenis-jenis minyak mentah itu banyak ya, banyak mentah dan gas alam juga begitu. Beberapa itu lebih bernilai dibandingkan yang lain. Lanjut ya. Apa katanya lagi? Jadi crude oil itu banyak jenisnya ya, banyak seperti Bapak bilang banyak tipenya ya. Ada yang disebut sebagai heavy crude oil ya. Jadi heavy crude oil itu merupakan minyak berat ya. Minyak mentah yang berat ini dalam maksudnya apa? Itu baik secara densitas atau massa jenis maupun secara viskositas ya. Ya yang artinya ya, yang mana heavy crude oil itu bercirikan atau bersifat itu sangat very thick ya, sangat thick, tebal ya contohnya, dan juga sangat viskosnya sangat kental gitu ya, dan sulit atau bahkan impossible ya, bahkan hampir tidak mungkin untuk diproduksikan. Tetapi ada sekarang beberapa cara ya yang digunakan untuk mengangkat si minyak berat ini dari bawah ke atas permukaan gitu. Bisa menggunakan EOR gitu ya. EOR itu digunakan ya itu palingan pakai heat ya, pakai panas ya, pakai thermal namanya ya. Itu dia. Terus selain heavy juga pasti adanya namanya selain berat pasti lawannya ringan ya. Jadi crude oil ini juga ada yang ringan atau disebut sebagai light crude oil ya. Jadi sifat light crude oil itu gimana? Jadi light crude oil adalah fluida yang mudah untuk diproduksikan ya, karena sifatnya ringan. Artinya dia tidak memiliki massa jenis yang setinggi dengan heavy crude oil,
dan juga viskos dan juga tidak viskos ya. Tidak terlalu viskos lah dibandingkan dengan si heavy crude oil. Jadi lebih mudah untuk diproduksikan, itu dia. Lebih mudah untuk dialirkan seperti itu. Yang mana light crude oil itu kaya akan bensin dan itu akan jauh lebih bernilai dibandingkan heavy crude oil ya. Jadi kalau teman-teman tahu nih, jadi heavy crude oil itu sebenarnya bisa juga diubah jadi bensin ya. Ya, maksud diubah jadi bensin itu begini. Karena kenapa? Di dalam proses penghilangan ya, di dalam proses penghilangan minyak itu ada disebut dengan proses thermal cracking ya. Jadi apa itu proses thermal cracking? Proses thermal cracking itu digunakan untuk memecah struktur dari komposisi si minyak berat itu menjadi minyak yang lebih ringan. Pakai apa? Pakai panas gitu ya. Dengan panas mungkin sekian derajat Celcius gitu ya. Sehingga rantai karbonnya itu pecah. Sehingga kalau dipecah dia akan menjadi fraksi-fraksi atau bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Yang mana fraksi-fraksi atau bagian-bagian lebih kecil inilah yang disebut sebagai light crude oil. Seperti itu ya. Jadi lanjut. Beberapa gas alam itu terbakar dengan panas yang lebih dibandingkan yang lain dan lebih bernilai ya. Jadi gini, kita tahu fasa benda itu atau fasa materi atau fasa zat itu kan ada 3 ya. Satu lagi plasma ya. Yang pertama itu ada gas, cair, sama padat ya. Jadi minyak bumi pun begitu juga aja, ada 3 fasa dari gas yang disebut sebagai natural gas, berbentuk cair itu disebut sebagai bensin atau gasolin, sedangkan padat ada disebut sebagai residu ya. Nah, jadi semakin padat ya, semakin ke arah padat minyak tersebut ya, atau kalau kita buat rantai kimianya dari C4, C26, C38, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18 dan C10H22 jadi salah bapaknya. Jadi makin ke bawah makin banyak C-nya itu proses pembakaran dengan panas itu akan semakin banyak dibutuhkan panas untuk membakar materi tersebut ya. Nah, itu intinya ya. Jadi ya lebih bernilai dibandingkan yang lainnya. Katanya juga beberapa gas alam itu juga hampir mengandung gasolin liquid pure ya. Nah, jadi gasolin liquid pure itu jadi gini, kita harus membedakan antara sumur gas sama sumur minyak ya. Jadi sumur gas itu adalah sumur yang memiliki GOR itu mungkin di atas 100.000 mungkin kalau tidak salah bapaknya. Jadi yang pastinya GOR-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan GOR itu merupakan singkatan dari gas oil ratio ya, atau perbandingan antara gas terhadap minyak itu jauh lebih tinggi dibandingkan pada sumur minyak. Yang mana terkadang pada sumur gas ketika kita produksikan gas tersebut itu masih mengandung cairan. Yang mana cairan ini itu merupakan pure liquid gasolin ya. Biasanya pure liquid gasolin yang biasa disebut sebagai kondensat. Ya, disebut sebagai kondensat ya. Yang mana ya kalau kita hubungkan ke fasa materi tadi ya, kondensat itu merupakan kan perubahan fasa dari cair ke gas ya. Cair ke gas. Yang mana dia memisahkan dari yang mana itu terpisah dari gas ketika itu diproduksikan ya. Kok bisa gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu di bawah permukaan itu kan punya tekanan dan temperatur yang tinggi. Kalau tekanan temperatur yang tinggi nih, maka secara otomatis minyak itu dia sama seperti air, dia akan berubah menjadi fasa uap, fasa gas ya. Tapi ketika dia sampai ke permukaan yang mengalami perubahan tekanan maupun temperatur berubah secara drastis, maka si gas ini dia akan terkondensasi ya, atau berubah fasanya dari dari gas ke cair ya. Produknya itu perubahan fasa dari gas ke cair itu prosesnya kondensasi. Zat yang mengalami kondensasi itu disebut sebagai kondensat ya. Itu dia ya. Jadi ketika sampai di permukaan dia berubah fasa menjadi cair. Di reservoir dia masih berbentuk gas, tapi ketika Bapak bilang tadi terjadi penurunan baik itu tekanan maupun temperatur, maka gas itu akan berubah fasa menjadi cairan ya. Tapi tidak semua jenis gas ya. Kalau kita bilang tadi ya ada dari C1 sampai C10 yang berbentuk gas itu antara C1 sampai C4 ya.
yang mana kondensat itu palingan C C4 C4 atau C5 C3 gitu ya. C1 itu tidak walaupun dia sampai ke permukaan, dia tidak akan berbentuk liquid atau cairan ya. Nah, itu dia. Jadi apa katanya, jadi kondensat, hasil dari proses kondensasi itu juga hampir senilai dengan crude oil ya. Jadi itu hampir harganya itu hampir sama dengan crude oil gitu ya. Nah, terus apa katanya lagi, jadi sulfur atau kemarin kan udah Bapak suruh hafal ya di sistem Prodik. Jadi sulfur itu sendiri itu merupakan kalau kita lihat di dalam sistem SPU itu merupakan golongan 6A dan periodik 3 ya. Ya, kalau kita lihat dari sifat fisik dari si sulfur ini memiliki sifat fisik itu diantaranya ada berwarna kuning ya, pada suhu kamar berbentuk padatan ya. Biasa sulfur ini itu ditemukan di atas gunung berapi ya. Biasa kan banyak itu orang-orang nambang belerang gitu ya, atau sulfur namanya ya. Jadi kalau di dalam minyak bumi itu sulfur itu merupakan pengotor ya. Kalau pengotor berarti dia tidak diinginkan ya. Kalau tidak diinginkan berarti dia sebagai pengganggu. Yang mana dengan adanya sulfur di dalam minyak bumi itu dia akan mengurangi kualitas dari si minyak bumi. Kalau kualitas minyak bumi turun, maka harga jualnya juga turun. Ya. Makanya di setiap minyak bumi yang akan dijual ke kilang minyak itu harus standar sulfurnya itu harus tercapai. Ya, kalau tidak tercapai ya bisa jadi minyak itu tidak dapat jual ya, atau minyak itu harganya lebih rendah dibandingkan normalnya. Seperti itu ya. Jadi selain di minyak bumi, di gas alam itu juga terdapat ya sulfur ya, atau belerang. Oke, masuk lanjut. Jadi terus jadi minyak bumi itu ada yang disebut sebagai berdasarkan kandungan sulfurnya itu yang disebut sebagai sour crude oil ya, atau crude oil yang bercita rasa asam ya. Maksudnya apa? Ketika teman-teman ada mendapati istilah sour crude oil, berarti crude oil itu mengandung belerang. Nah, itu dia ya. Yang mana belerangnya itu dalam bentuk H2S gitu ya. Yang mana Bapak bilang tadi, ketika dia mengandung sulfur, dia akan nilai harga jualnya itu lebih rendah. Ya. Lanjut. Oke. Crude oil atau minyak mentah itu diukur dengan volume itu dalam barel ya, atau disingkat sebagai BBL. Ya, BBL ini kalau tidak salah Bapak, itu merupakan singkatan dari blue barrel ya. Karena kalau sesuai dengan barrel saja kan nggak nyambung kan, ada B-nya lebih dari satu, sedangkan di tulisan aslinya barrel itu kan B-nya cuma satu ya. Kalau nggak salah Bapak, BBL itu blue barrel. Oke, lanjut. Sedangkan gas alam itu diukur volumenya itu dalam thousand atau ribuan kubik feet ya, atau MCF ya. M itu merupakan bukan singkatan, Bapak nggak tahu singkatannya. Jadi itu merupakan huruf Yunani, huruf Romawi ya, untuk menandakan dia ribuan ya. MCF berarti ribuan kubik feet. Kubik itu artinya pangkat 3 ya, atau boleh disingkat sebagai M feet pangkat 3. Atau kubik itu disingkat sebagai C, tapi letaknya di antara M besar sama F kecil ya. Ya. Atau kalau M-nya kalau dia jutaan gitu ya, berarti MMCF. Itu dia. Atau kalau dia ratusan juta mungkin MMCF gitu ya. Dan terus kandungan panas yang dapat disimpan oleh si gas alam itu satuannya itu memiliki itu BTU ya, atau British Thermal Unit. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi kata di sini untuk ada deposit tersebut agar dia komersial, ada untuk agar cadangan ya, atau endapan yang komersial. Dari komersial itu maksudnya layak untuk diproduksikan ya. Endapan dari gas alam atau minyak mentah itu terdapat 3 kondisi geologi yang harus dipenuhi. Apa itu?
Nah, karena kita kan tahu kan ya untuk proses pencarian minyak bumi itu dilakukan oleh orang geologi ya. Kalau teknik perminyakan itu dia hanya fokusnya untuk memproduksikan dari minyak yang telah ditemukan oleh si orang geologi. Lanjut. Pertama, apa itu? Harus ada sosoknya. Jadi kalau kita lihat nih, ini merupakan bagian dari petroleum system ya. Jadi minyak bumi itu setidaknya itu harus secara geologi harus ada 3 ya. 3 itu yang pertama apa? Pertama ada sosroknya. Jadi sosrok atau batuan sumber di bawah permukaan, yang mana batuan sumber sesuai dengan namanya itu merupakan batuan penghasil minyak. Ya, pada waktu lampau ya, karena kita tahu minyak itu dibentuk selama jutaan tahun ya oleh proses geologi dengan tekanan dan temperatur tertentu sehingga terjadilah minyak gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, itu harus ada batuan reservoir, yang artinya yang mana antara source rock dan reservoir itu harus dipisahkan ya, harus terpisah. Artinya source rock ini dia tidak berfungsi bisa juga sih, tapi jarang ya berfungsi sebagai batu reservoir. Biasanya kalau terjadi patahan maka fluida atau minyak bumi yang telah ada di batuan sumber atau source rock itu dia akan bermigrasi namanya, akan berpisah, bacanya bahasa Inggrisnya separate ya, bahasa separate ke batuan yang ada di atasnya. Lanjut. Ketika kita mengebor suatu sumur ke dalam batuan reservoir, maka gas dan minyak itu dapat mengalir melalui reservoir, batuan reservoir, dan masuk ke dalam sumur kita. Oke, lalu karena kenapa gitu ya? Karena batuan itu dia sama seperti batu bata ya. Ketika kita teteskan air di atas batu bata, maka secara otomatis kalau kita teteskan terus nih, maka secara otomatis air yang ada itu dia akan meresap ya ke dalam batu, akan diteresap ke batuan, lama-kelamaan dia akan pergi ke bawah batuan dan akan keluar melalui bawah batuan, melalui batu bata tadi ya. Nah, itu dia gitu ya. Dan yang ketiga katanya harus ada sebuah perangkap ya, yang mana perangkap itu dia tidak memungkinkan untuk fluida yang ada di dalam reservoir itu tidak kemana-mana lagi. Nah, itu jatuhnya. Oke, lanjut. Kerak dari bumi ya, katanya kerak bumi dalam area yang memproduksikan minyak dan gas itu tersusun dari lapisan-lapisan batuan sedimen ya. Jadi yang harus Anda tahu, minyak bumi itu letaknya terdapatnya di batuan sedimen, yang mana batuan sedimen itu di bawahnya itu dia seperti layar-layar ya. Layar-layar itu maksudnya lapisan-lapisan, banyak lapisannya ya. Ini katanya. Jadi katanya batuan sedimen itu dapat menjadi batuan sumber dan batuan reservoir untuk gas dan minyak ya. Nah, itu dia. Terus jadi batuan-batuan ini itu disebut sebagai batuan sedimen karena mereka itu tersusun dari sedimen-sedimen ya. Jadi kemarin Bapak udah jelasin juga apa beda batuan sedimen sama sedimen ya. Jadi bedanya sedimen itu merupakan pecahan-pecahan batuan ya, atau pasir-pasir bisa jadi ya. Bagian kecil dari batuan sedimen lah. Jadi ketika sedimen udah berkumpul dan dia terkompaksi, tertekan dia sehingga dia akan membentuk namanya batuan sedimen. Ya, jadi batuan sedimen itu asalnya sedimen ya. Nah, itu dia katanya. Jadi sifat dari sedimen itu merupakan partikel yang loose ya, longgar ya. Itu seperti such as sand grain gitu ya, butiran pasir, lumpur, sisal ini kerang apa tuh? Cangkang kerang ya, dan garam yang presipitasi keluar dari air. Lanjut. Ya, jadi batuan sedimen itu berumur jutaan tahun ya.
dan terdeposisi atau terendapkan ketika permukaan air laut itu naik dan itu di cover itu maksudnya ditutupi oleh daratan yang sangat lama itu di waktu lampau ya. Jadi batuan sedimen itu dia terbentuk itu selama jutaan tahun dan terdeposit atau terendapkan ketika permukaan air laut itu naik gitu ya. Oke, lanjut. Itu katanya. Jadi sedimen ini ya. Jadi sedimen atau partikel-partikel ini itu secara relatif itu material yang simpel, itu seperti pasir yang terdeposisi sepanjang pantai gitu ya, lumpur-lumpur yang terdeposisi pada bagian bawah lantai dasar air lah, lantai dasar laut. Nah, dan juga beds of seashell ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan, jadi sedimen itu seperti bisa teman-teman pergi ke muara sungai ya. Jadi muara sungai itu kan di tengah-tengah dari muara sungai itu biasanya ada gundukan ya, gundukan pasir ya. Jadi gundukan pasir itu adalah disebut sebagai sedimen. Nah, itu dia. Atau kalau kita pergi ke laut gitu ya, ke dasar laut ya, itu pasti ada partikel-partikel kecil ya, baik itu dari pasir, lumpur maupun jadi tumbuhan atau hewan yang telah mati. Jadi kesemuanya itulah partikel-partikel itulah yang akan membentuk batuan sedimen. Tapi partikel-partikel tersebut itu sebagai sedimen, sebagai pembentuk dari batuan sedimen. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Oke, katanya sini sedimen yang kuno atau tua gitu ya, di open layar membentuk batuan sedimen. Yang mana sedimen yang tua itu dia akan berlapis-lapis yang akan membentuk batuan sedimen yang sekarang itu berubah menjadi batuan sandstone ya. Banyak juga sih bisa berubah batuan jadi sandstone, limestone gitu ya. Jadi batuan sedimen itu banyak jenisnya ya. Salah satunya itu sandstone dan limestone. Sandstone itu apa? Itu terdiri dari butiran pasir ya. Nah, jadi Bapak bilang tadi batuan sedimen itu ada sandstone, ada shell, ada limestone. Ya, tiga itu kita tahu dulu ya. Jadi sandstone itu terbentuk dari dari butiran pasir ya, butiran pasir pantai. Nah, seperti itulah. Sedangkan shell gitu ya. Shell juga termasuk ke dalam batuan sedimen, itu juga terbentuk dari partikel-partikel lumpur. Ya. Dan limestone itu tersusun dari cangkang kerang ya, cangkang-cangkang di laut lah gitu ya, yang mana itu di drill ya atau dibor untuk menemukan dan memproduksikan minyak dan gas. Oke, kita lanjutkan. Oke. Sumber gas dan minyak itu adalah materi organiknya, baik itu tumbuhan yang mati dan material animal gitu ya, dan itu dibenamkan dan diawetkan itu pada beberapa batuan sedimen. Maksudnya gimana? Jadi kita tahu sumber minyak dan gas itu merupakan makhluk hidup yang telah mati, baik itu tumbuhan maupun binatang. Tapi yang sekarang Bapak tahu itu merupakan minyak bumi itu lebih dibentuk oleh fitoplankton ya. Fitoplankton yang telah mati di dasar permukaan air laut, maka kalau dia mati dia akan ke bawah terus akan merendam lama-kelamaan selama juta tahun. Dia akan akan tertimbun oleh sedimen yang lama-kelamaan dia akan membentuk batuan sedimen gitu ya. Lama-kelamaan nanti berulang waktu karena tekanan temperatur juga dia akan berubah menjadi minyak mentah dan gas juga ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi umumnya batuan sedimen yang kaya akan bahan organik dan batuan sumber untuk kebanyakan gas ya itu dan minyak itu adalah batuan shell yang hitam ya. Nah, itu dia harus tahu teman-teman ya. Nah, apa katanya? Nah, katanya itu terdeposisi ya. Terdeposisi sebagai lumpur-lumpur mat ya, atau lumpur yang kaya dengan bahan organik gitu ya pada bagian bawah dari
dasar laut ya. Dalam permukaan, di bawah permukaan, suhu dan waktu itu mengubah materi organik itu menjadi minyak mentah ya. Saat batuan induk itu di cover ya, di cover itu maksudnya ditutupi dengan sedimen dan itu dibenamkan lebih dalam di atas bumi, itu akan menjadi lebih panas dan panas ya. Jadi katanya di sini, ini menarik nih. Jadi crude oil itu mulai terbentuk itu sekitar pada suhu 150 derajat Fahrenheit, atau kalau dikonversi ke Celsius itu sekitar 65 derajat Celcius pada kedalaman sekitar 7.000 feet ya, atau sekitar 2.130 meter di bawah permukaan daratan. Nah, itu dia harus tahu ya. Jadi batang sumber itu dia akan, kata itu batang sumber itu dia akan tertutupi dengan sedimen dan akan dibenamkan ke dalam bumi, dan itu menjadi panas dan panas. Maka pada saat itu crude oil terbentuk, tapi dia harus terbentuk pada suhu sekitar 65 derajat Fahrenheit ya, atau pada sekitar kedalaman 7.000 feet, atau kalau dikonversi ke meter itu sekitar 2.130 meter di bawah permukaan daratan. Itu dia ya. Nah, ini coba teman-teman lihat ya di gambarnya tadi ya. Generation and migration of gas and oil ya. Jadi generation itu pembentukan, migrasi itu artinya migrasi ya, perpindahan. Nah, itu dia. Jadi minyak bumi itu terbentuk. Jadi minyak dan gas bumi itu Bapak bilang tadi itu terbentuk di sosok ya, atau batuan induk ya, atau batuan asal lah, yang mana itu diperkirakan oleh para ilmuwan itu kedalamannya antar sekitar 7.000 sampai 18.000 feet, atau sekitar 2.100 meter sampai 5.500 meter, yang mana suhunya itu berkisar antara 65 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius, yang mana kalau dia suhunya lebih tinggi maka minyak atau gas itu tidak akan terbentuk ya, atau jika lebih rendah itu minyak juga tidak akan masak atau matang ya. Yang mana kalau teman-teman lihat lagi nih, gas itu kan terbentuk di kedalaman yang lebih dalam ya dibandingkan minyak ya. Nah itu dia ya, karena apa, sesuai dengan fasanya ya. Kalau kita pengen antara misal padat misalnya es batu nih, kita pengen cair sama gas itu, yang gas itu harus mendapatkan suhu yang lebih tinggi atau jauh yang lebih tinggi dibandingkan ketika kita pengen mendapatkan fasa berbentuk cair. Maka secara logika gas itu sosroknya itu temperaturnya harus lebih tinggi dibandingkan pada proses pembentukan minyak ya, atau kedalaman itu lebih dalam dibandingkan pada pembentukan minyak. Itu dia ya. Oke, pada saat disosrok minyak mentah tersebut itu bisa bermigrasi ya. Bermigrasi itu artinya berpindah loh. Kenapa berpindah? Ya, bisa terjadi karena ada patahan. Ketika patahan maka akan terjadi celah. Ketika akan terjadi celah maka si minyak dan gas bumi itu dia akan berpindah. Ada jalur lah yang berfungsi untuk memindahkan dari tempat awal ke tempat selanjutnya. Yang mana itu disebut sebagai migration. Berpindahnya kemana? Ke batuan reservoir ya, atau ya jebakan lah jatuhnya. Yang mana di jebakan ini kan harus ada batuan penyekat ya. Yang mana ada juga batuan penyekat, yang mana dia harus disekat baik itu di atas batu reservoir maupun di bawah batu reservoir, sehingga ketika dia telah sampai ke batu reservoir dia tidak bisa kemana-mana lagi, karena sifat dari si seal rock itu dia harus bersifat impermeable, artinya dia tidak dapat meluruskan fluida atau tidak dapat mengalirkan fluida dari satu sisi ke sisi lain ya. Itu dia. Kalau kita lihat nih gambar ini ya, bulatan ini ya, itu kalau batuan itu diperbesar ya pakai mikroskop ya, kita akan mendapati bahwasanya batuan itu terdiri dari butiran batuan ya, yang warna putih ini butiran batuan, ada juga pores atau pori-pori, dan ada juga sebagai fluida ya, yang mengisinya maksudnya ya. Yang mana minyak kalau di sini itu warnakan sebagai warna hitam, sedangkan air itu warna putih gitu ya. Tapi kalau kita melanjut lagi, sebenarnya bukan hanya ada butiran batuan dan pori, juga ada namanya semen. Nah, semen itu ibaratnya pengikat antara satu butiran dengan butiran lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini Pak jelaskan tadi ya. Oke, lanjut. Katanya reaksi gitu ya, reaksi antara bahan-bahan organik tersebut karena suhu itu akan mengubah materi organik itu ke dalam minyak ya.
secara kompleks dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, itu berjuta tahun. Jika batuan sumber itu dibenamkan lebih dalam ketika temperatur itu di atas 150 derajat Celcius, maka materi organik ya, itu dapat berubah menjadi gas alam ya, itu Bapak bilang tadi. Tapi ketika lebih besar lagi, kemungkinan gas ataupun minyak itu tidak akan terbentuk ya, karena gosong. Makanya orang-orang geologi itu mereka tidak akan pernah terfikirkan mencari minyak bumi itu di dekat-dekat gunung berapi, karena suhu di dekat gunung berapi itu suhunya tinggi ya, jadi tidak akan menjadi lingkungan tempat proses pembentukan minyak bumi itu tidak tepat seperti itu. Oke, sekian dari Bapak. Kalau mungkin misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh dicatat dulu pertanyaannya. Bapak mohon maaf jika Bapak banyak kosakata yang salah ya. Dan bila teman-teman belum paham, boleh dicatat pertanyaannya di buku. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kita bahas apa yang teman-teman bingungkan ya. Jadi Bapak tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.